Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Jumat tanggal 18 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Surat Al-Baqarah, bab Surat Al-Baqarah ayat 150. Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dimanapun kalian keluar, apabila kalian mengerjakan salat, hadapkanlah wajah kalian, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram
dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, supaya manusia tidak memiliki hujjah atas kalian kecuali orang-orang yang zalim. Janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kamu kepadaku, supaya aku menyempurnakan kenikmatan kepadamu, dan supaya kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perintah salat menghadap arah Masjidil Haram karena kuatnya tekanan pada hari itu. Karena kuatnya tekanan pada hari itu, umat Islam dicela semua orang-orang kafir, baik orang-orang kafir ahlul kitab dan orang-orang musyrik, demikian pula orang-orang munafik. Jadi umat Islam ini diserang dari segala penjuru, diserang secara opini, dicela. Kenapa salat dipindahkan dari menghadap Baitul Maqdis menuju menghadap Ka'bah? Umat Islam dicela oleh semua orang-orang kafir. Tidak ada yang terkecuali mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang firman-Nya tentang perintah salat menghadap Ka'bah untuk meneguhkan umat Islam, supaya jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Maka Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka, janganlah takut celaan mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Jadi Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Ini menunjukkan banyaknya celaan yang ditujukan kepada umat Islam pada hari itu, sehingga Allah mengulang-ulang firman-Nya pada ayat ini dan pada ayat-ayat sebelumnya untuk meneguhkan umat Islam, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malikin an Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu fi salati subhi bi Quba'in id ja'ahum atin. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika kaum muslimin, ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum salat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seorang sahabat. Faqala, sahabat tersebut berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qad unzila alaihi lailatah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan Al-Qur'an kepadanya tadi malam. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat menghadap Ka'bah. Fastaqbiluha, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan wajah-wajah sahabat ketika itu yang salat di Masjid Quba menghadap negeri Syam, menghadap ke arah utara. Fastadaru ilal qiblah, mereka pun berputar dari menghadap utara, menghadap Baitul Maqdis, berputar sampai menghadap selatan, menghadap ke arah Ka'bah. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum salat menghadap Ka'bah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dicela orang-orang Yahudi, dicela orang-orang munafik, bahkan dicela oleh kaum musyrikin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fala takhshawhum wahsyawni." Janganlah takut kepada mereka. Jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Wahsyawni, dan takutlah hanya kepadaku, supaya aku menyempurnakan kenikmatan kepada kalian dan supaya kalian mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini atau dari bab ini diambil pelajaran fihi al-harbu al-qawli asyaddu minal harbi as-silahi. Perang media lebih dahsyat daripada perang senjata. Perang media lebih dahsyat daripada perang senjata. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ayat ini menjelaskan perang mulut, perang media, perang opini lebih dahsyat daripada perang senjata. Karena orang-orang kafir selain menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan media mereka, mereka juga ingin memadamkan cahaya Allah dengan kekuatan mereka. Tetapi yang disebutkan pada ayat tersebut, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan lisan mereka, biafwahihim. Ini diambil pelajaran, perang media lebih dahsyat daripada perang senjata, perang opini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir
tidak menyukainya. Kemudian pelajaran berikutnya, adamu al-khasyah fi sabilillah min kalamin nas. Tidak takut di jalan Allah dari celaan manusia. Tidak takut di jalan Allah dari celaan manusia. Jadi manusia pasti mencela. Kita mendakwakan tauhid, manusia pasti mencela. Kita mengamalkan syariat Allah, manusia pasti mencela. Kita berdakwah, manusia pasti mencela. Tapi Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawun, jangan takut pada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, la yakhafuna laumata laim yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka orang-orang yang dicintai Allah berjuang di jalan Allah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi az-zabadu yadhabu jufa'a wa ammal haqq yabqa fil ard. Kebatilan akan pergi dan dilupakan, sedangkan kebenaran akan bertahan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, fa amma zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih akan pergi, tidak akan tersisa. Jadi celaan manusia akan dilupakan, walaupun kuat, dahsyat, tetapi akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, kebenaran, yabqa. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, yang bermanfaat bagi manusia adalah tauhid. Yang bermanfaat bagi manusia adalah sunnah yang ditegakkan ikhlas karena Allah, akan bermanfaat, akan bertahan. Adapun kebatilan akan pergi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya bahwasanya kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi siapa yang ditolong oleh Allah? Yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang ikhlas di dalam memperjuangkan kebenaran karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pujian, dan bukan karena sanjungan. Murni semata-mata memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta. Dinamakan Muwatta karena kitabnya Imam Malik disepakati oleh 70 ulama Madinah. Kitabnya Al-Muwatta. Kemudian banyak ulama-ulama yang menulis kitab Muwatta di zamannya Imam Malik. Bahkan tulisan mereka lebih rapi, lebih bagus daripada tulisannya Imam Malik. Kemudian dikatakan kepada Imam Malik, banyak yang menulis kitab Muwatta. Imam Malik berkata, maka lillahi baqiyah, yang karena Allah yang akan kekal, yang karena manusia akan ditinggalkan. Ini kitab, menulis kitab yang penting, yang paling penting adalah diterimanya.
bermanfaat, ikhlas karena Allah. Karena banyak yang menulis, tapi siapa yang tulisannya dipelajari? Seperti kitab Muwatta, seperti kitab Al-Imam Bukhari, tulisannya dipelajari, dikekalkan oleh Allah, bertahan di muka bumi. Ini karena keikhlasan. Demikian pula penuntut ilmu yang belajar ikhlas karena Allah, memperbaiki dirinya, mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari manusia, Allah akan memuliakannya. Tapi siapa yang menuntut ilmu karena pujian, karena sanjungan, karena gelar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi ilmunya. Jadi agama Allah baki, agama Allah akan kekal sampai hari kiamat nanti. Allah menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babu qawlihi, bab firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 158. Surat Al-Baqarah ayat 158. Allah Ta'ala berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Barang siapa yang melaksanakan haji di Baitillahil Haram atau dia umrah, tidak mengapa baginya tawaf di Safa dan Marwah, tidak mengapa baginya sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan sukarela, fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah Maha berterima kasih lagi Maha mengetahui. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sahabat-sahabat Ansor merasa berat sa'i di Safa dan Marwah. Karena mereka ingat di zaman jahiliyah mereka menyembah berhala di Safa dan Marwah. Di Safa ada berhala Isaf, dan di Marwah ada berhala Nailah. Isaf dan Nailah adalah pemuda dan pemudi dari Jurhum, dari Yaman, berzina di Masjidil Haram. Kemudian Allah melaknat mereka menjadi patung, menjadi batu oleh orang-orang Quraisy. Batunya tersebut tetap diletakkan di Masjidil Haram untuk diambil pelajaran, supaya walaupun mereka tawaf dengan telanjang jangan sampai berzina. Tetapi pada akhirnya batu yang asalnya adalah orang yang berzina kemudian diletakkan di Safa dan di Marwah, disembah dari selain Allah. Jadi Isaf dan Nailah adalah pemuda dan pemudi yang berzina di Masjidil Haram. Kenapa mereka berzina di Masjidil Haram? Dikarenakan mereka tawaf dengan telanjang. Ini bagaimanapun juga mereka
mengatakan walaupun auratnya kelihatan tetapi kami tidak menghalalkan, pasti di antara mereka yang tergelincir. Jadi wanita-wanita yang tawaf dengan telanjang berkata, al-yawma yabdu ba'duhu au kulluhu. Hari ini auratku nampak seluruhnya atau sebagiannya. Fama bada minhu fala uhilluhu. Walaupun auratku nampak, aku tidak menghalalkannya. Lihatlah jahiliyah. A'udzubillah. Tawaf dengan telanjang. Karena mereka menggunakan dalil akal, dalil kias. Manusia itu dilahirkan suci dalam keadaan telanjang, suci manusia itu. Sedangkan ibadah tawaf ini adalah ibadah yang paling suci. Maka kita harus melepaskan pakaian kita. Pakaian kita ini kita gunakan untuk bermaksiat. Lalu pun mereka menganggap baik ucapan yang menyimpang tersebut, sehingga mereka tawaf dengan telanjang. Akibatnya terjadi perzinaan di Masjidil Haram, di masjid yang paling suci, digunakan berzina oleh Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah dilaknat oleh Allah menjadi batu, menjadi patung oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab. Patungnya diletakkan di Masjidil Haram supaya diambil pelajaran. Jangan berzina di Masjidil Haram, walaupun mereka tawaf dengan telanjang. Tetapi pada akhirnya patung tersebut pun disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala Isaf ada di Safa, dan berhala Nailah ada di Marwah. Isaf ada di Safa, sedangkan Nailah ada di Marwah. Orang-orang Ansor atau orang-orang Arab, apabila mereka berada di Safa, mereka mengusap berhala Isaf, minta berkahnya. Kemudian apabila ke Marwah, mereka mengagungkan atau menyembah berhala Nailah. Maka para sahabat merasa berat sa'i di Safa dan Marwah, karena mereka ingat itu adalah ritual kesyirikan kita di zaman jahiliyah. Ketika mereka merasa berat, Allah menurunkan firman-Nya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah, bukan syiar jahiliyah. Kalian dahulu sa'i di Safa dan Marwah menyembah berhala, itu dulu. Allah mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian bertaubat. Sekarang tetaplah sa'i di Safa dan Marwah, karena Safa dan Marwah adalah syiarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagi siapa yang haji di Baitillahil Haram ataupun umrah, tidak ada dosa baginya, tidak mengapa. Tidak ada dosa baginya, tidak mengapa untuk sa'i di Safa dan Marwah. Siapa yang melaksanakan kebaikan dengan ikhlas, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh, faman tatawwa'a khairan. Tatawwa'a artinya melaksanakan kebaikan dengan ikhlas, dengan tatawwa'a min tibin nafs, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Fa innallaha syakirun alim. Ini ayat yang sangat agung. Siapa yang melaksanakan kebaikan dengan ikhlas, ikhlas hati, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, bukan dengan malas-malasan. Fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Maha berterima kasih. Sesungguhnya Allah Maha bersyukur. Di antara terima kasihnya Allah kepada orang yang beramal dengan sungguh-sungguh, Allah akan menambahkan amalnya, tambah semangat lagi. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum
lazidannakum. Maka kenapa orang itu malas? Kenapa kita malas? Karena di antara amal kita ada yang kurang sungguh-sungguh. Di antara amal yang kita kerjakan kurang sungguh-sungguh, kurang semangat. Maka kurang semangat memunculkan sifat malas, sifat jenuh, sifat bosan. Karena Allah tidak berterima kasih, Allah tidak mensyukuri. Allah maha berterima kasih kalau kita semangat, Allah tambah menambahkan amal kepada kita. Kalau ada orang malas, bagaimana Allah menambahkan amal orang-orang yang malas? Maka dia akan jenuh di dalam beramal, bosan. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh, semangat dan ikhlas di dalam beramal, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang lebih. Allah berterima kasih kepadanya. Allah maha berterima kasih. Dan di antaranya Allah menambahkan amalnya, serta Allah menyediakan pahala yang besar di sisinya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, sya'air alamat wahidatuha syairah. Syiar artinya tanda, alamat. Wa qala Ibnu Abbas, Safwanu al-hajaru. As-Safwan al-hajar. Safa artinya al-hajar. Wa yuqalu al-hijaratu. Jadi as-safa diambil dari kata as-safwan. Safwan artinya batu. Jadi karena safa dulu adalah bukit batu. Wa yuqalu al-hijarah al-mulsu allati la tumbitu syai'an. As-safwan artinya batu yang licin, yang tidak menumbuhkan tanaman apapun. Wal wahidatu safwanah bimakna safa. Wa safa lil jami'. Jadi safa ini batu hitam, batu yang licin, yang tidak menumbuhkan apapun juga. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis. Qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala akhbarana Malikun an Hisham ibni Urwah an abihi annahu qala qultu li Aisyah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana yawma idin hadithu sin. Urwah bertanya kepada Aisyah, dan Urwah ini putranya Asma bintu Abi Bakar, sehingga Urwah ini keponakannya Aisyah. Urwah bertanya kepada Aisyah. Ketika itu usia Urwah masih muda, dia tidak banyak faham tentang makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Urwah bertanya, ara'aiti qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Wahai bibi, bagaimana keteranganmu tentang firman Allah, inna safa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Barang siapa yang haji di Masjidil Haram ataupun umrah, tidak mengapa baginya untuk sa'i di Safa dan Marwah. Maka Urwah berkata, fama ura ala ahadin syai'an alla yatawwafa bihima. Berarti kalau ada orang yang tidak sa'i di Safa dan Marwah, tidak ada dosa baginya. Ini yang dipahami oleh Urwah. Allah berfirman, tidak mengapa bagi jamaah haji dan umrah untuk sa'i di Safa dan Marwah. Apabila tidak mengapa sa'i di Safa dan Marwah, berarti tidak mengapa pula jamaah haji yang kecapean tidak perlu sa'i di Safa dan Marwah. Ini yang dipahami oleh
Urwah. Qalat Aisyah berkata, "Kalla, sekali-kali tidak. Tidak seperti itu." Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Bi'sa ma qulta ya bna ukhti." Alangkah buruknya ucapanku. Alangkah buruknya ucapanmu, wahai keponakanku. Ayatnya tidak demikian. Lau kanat kama taqul, sekiranya makna firman Allah seperti yang kamu fahami, maka Allah berfirman, "Fala junaha alaihi alla yattawafa bihima." Allah akan berfirman, tidak mengapa kalian tidak sa'i di Safa dan Marwah. Allah berfirman, tidak mengapa kalian sa'i di Safa dan Marwah. Allah tidak berfirman, tidak mengapa kalian tidak sa'i di Safa dan Marwah. Demikian jawaban Aisyah. Innama unzilat hadhil ayah fil ansar. Ayat ini diturunkan kepada sahabat Ansar. Kanu yuhilluna limanah wa kanat manatu hadwa Qudaydin. Orang-orang Ansar memulai ihram di berhala yang namanya Al-Manah, di tempat yang di arah Qudayd. Orang Ansar mulai ihram di situ, menyembah berhala Manah. Kalau sudah sampai Safa dan Marwah, mereka menyembah Isaf dan Nailah. Ini orang-orang Madinah dan orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka masih menyekutukan Allah. Wa kanu yataharrajuna an yatufu baina Safa wal Marwah. Mereka merasa berat sa'i di Safa dan Marwah karena mereka ingat perbuatan mereka di zaman jahiliyah yang menyembah selain Allah, yang mengagungkan berhala. Kalau di tempat yang namanya Musyallal, mereka menyembah Manah. Di Safa dan Marwah, mereka menyembah Isaf dan Nailah. Maka mereka berat, mereka tawaf saja. Mereka tidak sa'i di Safa dan Marwah. Falamma ja'al Islam, ketika datang Islam, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sa'i di Safa dan Marwah. Fa anzalallah, Allah menurunkan firman-Nya, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Siapa yang haji dan umrah di rumah Allah, tidak mengapa baginya sa'i di Safa dan Marwah. Kalimat tidak mengapa ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha kataba alaikumus sa'i fas'au. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk sa'i. Maka sa'ilah antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i di Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan rukun umrah. Sa'i di Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan rukun umrah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyanu an Asim ibni Sulaiman qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ani Safa wal Marwah qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dari Asim ibnu Sulaiman, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Anas berkata, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kita para sahabat awal-awalnya menganggap Safa dan Marwah termasuk perkara jahiliyah. Karena kita dulu sebelum masuk Islam
menyekutukan Allah di Safa dan Marwah. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Ketika datang Islam, kita pun tidak sa'i di Safa dan Marwah. Kita menahan diri. Kita hanya tawaf di Ka'bah saja. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Inna Safa wal Marwah ila qawlihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk siar-siar Allah. Maka siapa yang haji dan umrah ke Baitillahil Haram, tidak mengapa baginya untuk sa'i di Safa dan di Marwah. Dari bab ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, fihi wujubu as-sa'i baina Safa wal Marwah. Diwajibkan sa'i antara Safa dan Marwah bagi jamaah haji dan umrah. Diwajibkan sa'i antara Safa dan Marwah bagi jamaah haji dan jamaah umrah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ibtalu umuril jahiliyah, membatalkan perkara-perkara jahiliyah. Membatalkan perkara-perkara jahiliyah. Maka lihatlah bagaimana jahiliyahnya orang-orang Arab terdahulu. Mereka tawaf dengan telanjang, mereka sa'i dengan telanjang, dan mereka menyembah berhala di Masjidil Haram, serta mereka menyembah berhala dari selain Allah di Safa dan di Marwah. Apabila mereka bertalbiyah, mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka, tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian illa syarikan huwalak, kecuali sekutu satu saja, itu pun milikmu. Tamlikuhu, kamu memilikinya, kamu menguasainya. Wa ma malak, dia tidak memiliki apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan talbiyah kepada para sahabat, kemudian beliau ihram bersama para sahabat yang baru masuk Islam, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qat, cukup, jangan ditambahkan illa syarikan huwalak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil, fihi ruju'u ila sahabah fi fahmin nusus, kembali kepada para sahabat di dalam memahami dalil. Ini kembali kepada para sahabat di dalam memahami dalil. Jadi kalau dilihat dari bahasa saja, tidak mengapa tawaf di sa'i, tidak mengapa sa'i di Safa dan Marwah. Kalau tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, berarti ayat ini menjelaskan sa'i Safa dan Marwah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dan ini yang dipahami oleh Urwah. Tetapi Urwah kembali kepada Aisyah, kembali kepada para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tidak seperti itu wahai anakku, wahai anak saudariku. Alangkah buruknya ucapanmu.
Yang dimaksud adalah demikian. Jadi tidak mengapa, bukan berarti tidak mengapa meninggalkannya. Dipahami dari ayat-ayat yang lain atau dalil-dalil yang lain. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya sa'i di Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan termasuk rukun umrah. Jadi sa'i di Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan termasuk rukun umrah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-ibadatu fil buq'ah al-syarifah. Al-ibadatu fil buq'ah al-syarifah li ta'dhimillah laisa li ta'dhimi tilkal buq'ah. Beribadah kepada Allah di tempat yang mulia untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan tempat tersebut. Jadi beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang mulia untuk mengagungkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menyembah tempat yang agung tersebut. Jadi kita sa'i di Safa dan Marwah bukan untuk menyembah Safa dan Marwah, tetapi untuk mengagungkan Allah. Kita tawaf di Ka'bah bukan untuk menyembah Ka'bah, tetapi kita mengagungkan Allah. Umar ibn al-Khattab berkata kepada Hajar Aswad, ketika itu orang-orang jahiliyah baru masuk Islam. Ketika itu para sahabat atau banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Umar berkata, wallahi innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Demi Allah, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau adalah batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Ucapan Umar ini mengandung dua perkara yang sangat agung, bahkan perkara yang paling agung. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua mengandung al-ittiba. Jadi Umar berkata, wahai Hajar Aswad, kamu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Ini adalah kalimat tauhid. Yang memberi manfaat dan yang menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menyembahmu, aku hanya menyembah Allah. Kemudian ucapannya Umar, kalau aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka kita mencium Hajar Aswad ittiba'us sunnah, untuk mengikuti sunnah. Tidak boleh kita mencium Hajar Aswad supaya Hajar Aswad memberkahi kita, atau Hajar Aswad melancarkan usaha kita. Ini kesyirikan. Jadi beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang mulia untuk mengagungkan Allah, bukan untuk menyembah tempat yang mulia tersebut. Minta berkah kepada Allah. Maka al-barakah minallah. Barakah itu dari Allah. Dan barakah la tunalu illa bittiba'i sunnah. Barakah tidak didapatkan kecuali dengan mengikuti sunnah. Jadi kalau kita ingat kalimat barakah, kita harus ingat tauhid dan sunnah. Karena barakah itu dari Allah, bukan dari benda-benda tersebut. Dindingnya Ka'bah diusap, dianggap bisa memberi berkah. Ini kesyirikan. Atau makam Ibrahim diusap, padahal tidak ada dalilnya mengusap makam Ibrahim. Barakah itu dari Allah satu, bukan dari benda-benda, bukan dari Safa Marwah, bukan dari Ka'bah,
bukan dari Hajar Aswad. Barokah itu dari Allah. Kemudian yang kedua, barokah tidak didapatkan kecuali dengan ittiba'us sunnah. Jadi barokah tidak didapatkan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Umar ibnul Khattab. Maka kita beribadah di Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Allah yang memiliki rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bil Ka'bah." Jangan bersumpah demi Ka'bah. Walaupun Ka'bah adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Jangan bersumpah dengan menyebut demi Ka'bah. La tahlifu bil Ka'bah. Tetapi bersumpahlah, wahlifu bi rabbil Ka'bah. Bersumpahlah demi Allah yang memiliki Ka'bah. Jangan bersumpah demi Ka'bah, tetapi bersumpahlah menyebut Allah yang memiliki Ka'bah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi taqdimu dalilin khas alal am, mendahulukan dalil khusus daripada dalil umum. Mendahulukan dalil khusus daripada dalil umum. Apa maksudnya? Jadi tempat yang ada berhalanya selain Masjidil Haram, maka tidak boleh lagi kita sholat di tempat tersebut, walaupun berhalanya sudah dihilangkan. Ini dalil umum. Adapun Masjidil Haram terdapat dalil apa? Dalil khusus. Ada seorang sahabat ingin menyembelih korban di tempat yang ada yang namanya buana. Nadara rajulun an yanhara ibilan bi buana. Ada seorang sahabat bernadar menyembelih korban di tempat yang namanya buana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal fiha?" Apakah tempat tersebut dulu ada berhala-berhala jahiliyah? Dulu loh, bukan sekarang. Apakah dulunya ada berhala? Oh, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada dulu. Sekiranya ada berhalanya, kemudian sudah dihilangkan, tetap tidak boleh menyembelih korban di situ, karena ini tempat umum yang ada berhalanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wa hal fiha aidun min a'yadihim?" Apakah di tempat tersebut ada hari raya jahiliyah dulu? Qalu la ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Qala aufi binadrik. Kalau demikian penuhilah nadarmu. Ini buana, karena buana tempat umum. Jadi apabila tempat dahulunya ada berhalanya, maka tidak boleh orang itu beribadah di tempat tersebut. Ini dalil umum. Adapun dalil khusus Masjidil Haram. Karena apa? Karena sholat di Masjidil Haram, sa'i di Safa dan Marwah, terdapat dalil khusus. Pembahasan ini sama dengan pembahasan kuburan. Semua masjid yang ada kuburannya tidak boleh sholat di masjid tersebut, kecuali Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi terdapat dalil apa? Dalil khusus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia tidak dikuburkan di Masjid Nabawi, tapi dikuburkan di rumahnya Aisyah. Rumah Aisyah ini bukan masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Aisyah, mengumpuli Aisyah di rumahnya. Kalau rumah Aisyah masjid, tidak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpuli Aisyah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahnya Aisyah, bukan di masjid. Maka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa sahabat masih ada di rumahnya Aisyah. Baru pada pemerintahan Khalifah Walid ibnu Abdul Malik,
ibnu Abdul Malik ini tabi'in yang tidak baik. Tabi'in yang tidak baik. Dialah yang memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Jadi sejarah mencatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di Masjid Nabawi, tetapi di rumahnya Aisyah. Dan rumah itu bukan masjid. Di samping Masjid Nabawi ada rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sejarah mencatat yang memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid adalah Walid ibnu Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang ke-6 atau yang ke-7 dari Bani Umayyah. Dan ketika itu dia sudah ditegur oleh para ulama, tetapi dia tetap bersikukuh. Dan dia adalah orang yang nanti yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyebabkan fitnah terjadi di umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang mengatakan mengkuburkan imam di dalam masjid termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya masjid apa? Masjid Nabawi. Naudzubillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila al-qubur. Janganlah salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Janganlah duduk-duduk di atas kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di masjid, tapi di rumahnya Aisyah. Tetapi sekarang sudah berada di dalam masjid. Maka kita menggunakan dalil yang kedua. Salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalil khusus. Maka salat di situ tetap disunnahkan, walaupun ada kuburannya, bahkan walaupun ada berhalanya. Sebagaimana salat di Masjidil Haram. Masjidil Haram di awal-awal masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat 360 berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap salat di Masjidil Haram. Ketika beliau hijrah ke Madinah, umrah tahun ke-6 Hijriah, tetap umrah di Masjidil Haram, tetap tawaf walaupun ada 360 berhala. Beliau umrah tahun ke-7 Hijriah. Banyak berhalanya. 360 berhala di Masjidil Haram. Safa Marwah penuh dengan berhala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukannya di Masjidil Haram. Kenapa? Karena dalil apa? Khusus tadi. Baru tahun ke-8 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Terdapat 360 berhala dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari Masjidil Haram. Dihancurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Telah datang kebenaran dan akan lenyap kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan akan lenyap, akan sirna. Maka kembali kepada pembahasan, dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil umum. Maka kita mengatakan semua tempat yang ada berhalanya tidak boleh beribadah di tempat tersebut. Semua tempat yang dulu ada berhalanya tidak boleh beribadah di tempat tersebut, kecuali tempat-tempat yang terdapat dalil khusus. Semua masjid yang ada kuburannya tidak sah salat di masjid tersebut, kecuali masjid yang terdapat dalil apa? Dalil khusus. Demikian. Jadi kenapa kita tetap salat di Masjid Nabawi? Karena ada dalil khususnya. Salat di Masjid Nabawi mendapat berapa pahala? 1000 salat dibandingkan masjid yang lainnya. Demikian pula kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah salat di Ka'bah, salat di Masjidil Haram, padahal ketika itu ada 360 berhala. Maka jawabannya, karena salat di Masjidil Haram terdapat dalil apa? Dalil khusus, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan, tidak apa-apa salat di masjid yang ada berhalanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dulu pernah salat di Masjidil Haram padahal ada berhalanya. Tidak boleh. Itu dalil khusus.
Maka semua tempat yang ada berhalanya tidak boleh seseorang beribadah di tempat tersebut. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah itu menggunakan dalil khusus karena keutamaan Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah syiar-syiar Allah yang terdapat dalil khusus. Salat di dalamnya mendapatkan pahala 100.000 dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.